Luka bakar adalah luka yang menyebabkan kerusakan jaringan kulit yang dikarenakan oleh beberapa hal seperti suhu, listrik, gesekan, radiasi, maupun bahan kimia. Luka bakar tidak hanya disebabkan oleh api saja, tapi bisa dari air panas, air dingin, timbunan es, ledakan gas LPG, percikan listrik, gesekan oleh timbunan tanah atau pasir, sinar matahari, sinar UV, sinar laser, maupun terguyur oleh bahan-bahan kimia iritatif seperti cairan asam, cairan garam alkali, dan cairan-cairan yang dapat menimbulkan iritasi lainnya. Ada 3 hal yang perlu dinilai dari luka bakar. Yang pertama, kedalaman luka bakar. Yang kedua, luas luka bakar. Dan yang ketiga, lokasi luka bakar. Kedalaman luka bakar. Dalam dunia medis, penting untuk menilai kedalaman luka bakar sebab penanganannya bisa berbeda di setiap kedalaman. Menurut kedalamannya, luka bakar digolongkan dalam 3 derajat, yaitu derajat 1, 2, dan 3. Derajat 1, jika kerusakannya hanya mengenai sampai dengan kulit teratas atau terluar atau yang disebut lapisan epidermis. Tandanya, area luka bakar berwarna merah, terasa nyeri dan kering, dan tidak melepuh. Misalnya tampak pada kulit yang mengalami luka bakar karena terpapar sinar matahari. Derajat 2, jika kerusakannya mengenai lapisan epidermis dan sebagian dari lapisan dermis kulit. Tandanya area luka bakar tampak merah, melepuh, dan bisa jadi bengkak dan nyeri. Sedangkan derajat 3, jika kerusakannya mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis kulit, dapat meluas hingga otot, tulang, dan tendon di bawah kulit. Tandanya area luka bakarnya justru tidak terasa nyeri, karena lapisan yang memiliki ujung-ujung saraf sudah rusak, hancur, hangus, atau bahkan hilang. Luas luka bakar. Selain penting menentukan kedalaman luka, hal yang penting selanjutnya adalah menentukan luas luka bakar. Penentuan luas luka bakar juga sangat membantu untuk menunjukkan seberapa banyak cairan dari tubuh yang hilang, sehingga dapat diketahui seberapa besar potensial terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Ada 2 cara paling sering dipakai di dunia medis untuk menentukan luas luka bakar, yaitu 1. Metode Rule of 9 dan 2. Metode telapak tangan. Pada metode Rule of 9, kita bisa menentukan luas luka bakar dengan aturan berikut, di mana area yang terkena dijumlahkan nilainya berdasarkan hitungan ini. Sedangkan metode telapak tangan digunakan untuk luka bakar yang lokasinya menyebar atau tidak terkumpul pada area-area yang memenuhi Rule of 9. Dihitung menggunakan satuan telapak tangan pasien, tidak termasuk jari, di mana satu telapak tangan merupakan 0,5% luas luka bakar untuk dewasa dan 1% luas luka bakar untuk anak-anak. Contoh menentukan luas luka bakar. 1. Seorang dewasa mengalami luka bakar di area-area kepala, dada, seluruh tangan kiri, dan area kelamin. Berapakah luas luka bakarnya? Lokasi luka bakar yang dialami terkumpul dan memenuhi area Rule of 9. Maka dapat dihitung dengan metode Rule of 9. Kepala 9%, dada 9%, seluruh tangan kiri 9%, dan area kelamin 1%. Total luas luka bakarnya adalah 28%. 2. Seorang anak mengalami luka bakar dengan lokasi menyebar pada area-area ini. Perut seukuran 2 telapak tangannya, bahu kanan seukuran 1 telapak tangannya, punggung dan pantat seukuran 3 telapak tangannya, paha kanan seukuran 2 telapak tangannya. Berapakah luas luka bakarnya?
Ukuran satu telapak tangan anak tersebut mewakili 1% luas luka bakar pada tubuhnya. Perut 2 kali 1%, bahu kanan 1 kali 1%, punggung dan pantat 3 kali 1%, paha kanan 2 kali 1%. Total luas luka bakar pada anak ini adalah 8%. Selain kedalaman luka bakar dan luas luka bakar, perlu diperhatikan juga lokasi luka bakar. Ada 3 lokasi yang penting, yaitu 1. Lokasi pada wajah, 2. Lokasi pada tangan dan kaki, dan 3. Lokasi pada area kelamin. Lokasi pada wajah dikaitkan dengan adanya resiko atau potensi bahaya terhirupnya hal yang menjadi penyebab luka bakar, misalnya terhirupnya uap panas atau jelaga panas ke saluran napas, yang mana suhu tinggi yang dibawa oleh uap dan jelaga ini akan membuat reaksi pembengkakan pada saluran napas yang dapat menimbulkan sumbatan saluran napas, menimbulkan sesak napas, kekurangan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, uap panas kebakaran yang terhirup dapat menimbulkan keracunan gas karbon monoksida yang merupakan hasil buangan pembakaran atau asap. Berbagai bahaya yang ditimbulkan hirupan ini disebut trauma inhalasi. Oleh karena itu, pada kasus luka bakar pada wajah, kadar oksigen pada pasien harus terus dievaluasi atau dinilai. Ada kalanya perlu diberikan oksigen aliran tinggi untuk segera menghilangkan keracunan tersebut. Adapun kecurigaan atau tanda trauma inhalasi yang dapat ditemukan dengan mudah yaitu adanya luka bakar pada wajah, bulu hidung yang terbakar, sesak napas, suara mengorok atau suara serak, dan dahak kehitaman atau mengandung jelaga. Sedangkan luka bakar pada tangan dan kaki lebih beresiko untuk menyebabkan struktur atau kekakuan. Tangan dan kaki adalah bagian tubuh yang paling banyak memiliki sendi. Sendi digunakan untuk melakukan tugas-tugas dengan gerakan halus dan rumit, termasuk gerakan menekuk, berputar, dan meliuk yang membutuhkan gerakan bebas pada sendi-sendinya. Luka bakar, jika tidak dirawat dengan baik, akan meninggalkan jaringan yang lengket yang membuat gerakan-gerakan sendi tangan dan kaki ini menjadi tidak lagi bebas bergerak. Dengan penanganan yang baik, perlengketan-perlengketan pada area sendi ini bisa dihindari. Sehingga saat luka bakar sudah sembuh atau kering, sendi-sendi tangan dan kaki dapat kembali melakukan gerakan-gerakan halus dan rumit seperti saat sebelum mengalami luka bakar. Selain itu, bahaya yang dapat muncul adalah sindroma kompartmen atau gejala penekanan jaringan. Sindroma kompartmen adalah gejala penekanan jaringan karena luka bakar yang lokasinya melingkari tubuh. Bengkak atau proses radang dari luka bakar yang melingkar itu menimbulkan jeratan pada bagian tubuh dan menyebabkan bagian tubuh di sisi ujungnya atau sisi yang lebih luar kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan kematian atau kerusakan jaringan yang menetap. Sehingga jika terlambat ditangani dapat menimbulkan kecacatan dan pada beberapa kasus perlu dilakukan pemotongan atau amputasi. Sedangkan area kelamin, jika luka area ini tidak dirawat dengan baik, akan meninggalkan jaringan yang lengket pula yang membuat adanya risiko sumbatan, perlengketan, atau kerusakan baik pada saluran kencing bagian luar, saluran reproduksi bagian luar, maupun saluran pencernaan bawah yaitu anus dan dubur. Dengan penanganan yang baik, perlengketan-perlengketan ini bisa dihindari. Pertolongan pertama pada luka bakar sangat berpengaruh pada proses penyembuhan luka bakar. Pertolongan pertama yang cepat, tepat, dan seragam dapat membantu percepatan penyembuhan luka bakar. Tidak hanya tenaga medis, tenaga awam non-medis seperti teman, saudara, atau bahkan orang-orang di sekitar lokasi kejadian, semua dapat memberikan pertolongan pertama ini. Ada 3 hal utama pada pertolongan pertama luka bakar. Yang ke-1, menghentikan proses pembakaran. 2. Mendinginkan suhu luka bakar. 3. Mencegah hipotermia atau penurunan suhu badan berlebih. Menghentikan proses pembakaran. Tujuannya untuk menghindari kerusakan luka bakar lebih lanjut atau lebih banyak. Caranya, menghentikan sumber panas seperti api,
air panas, atau sumber api yang lain. Api membutuhkan 3 unsur untuk menyala, yaitu oksigen, bahan bakar, dan ignition atau pencetus. Tubuh manusia sebagai unsur bahan bakar dapat menyalakan api, sehingga perlu untuk menjauhkan atau memisahkan korban dari sumber api ke tempat yang aman. Salah satu teknik untuk menolong pasien terbakar adalah gerakan stop, drop, cover face and roll. Artinya, pasien berhenti bergerak, tiarap ke tanah, menutupi wajah, dan berguling untuk memadamkan api di badannya. Lepaskan seluruh unsur penghantar panas seperti pakaian dan perhiasan. Tetapi baju berbahan nilon yang cenderung melekat dan meleleh pada kulit harus dibiarkan terpasang dan hanya boleh dilepaskan oleh tenaga medis di tempat yang steril dan ada pertolongan medis. Sebab ada risiko saat kita melepas baju yang leleh dan lengket di kulit itu, maka kulit bisa ikut terkelupas dan memperparah luka bakar. Pada luka bakar karena zat kimia cair, sebaiknya lepaskan juga pakaian korban yang terkena atau tersiram zat kimia tersebut. Ini dilakukan untuk meminimalkan kontak badan lebih lama dengan zat kimia itu. Anda juga dapat mengalirkan air ke area badan yang terkena atau terpapar zat kimia itu. Mendinginkan suhu luka bakar. Tujuannya untuk mencegah keradangan lebih lanjut pada luka bakar, selain itu juga memberikan efek mengurangi nyeri pada luka bakar. Tindakan ini efektif dilakukan dalam 3 jam pertama sejak luka bakar terjadi pertama kali. Caranya, mendinginkan luka bakar dengan air mengalir sesegera mungkin selama kurang lebih 20 menit pada air suhu 15 derajat Celcius. Mengapa harus 20 menit? Berdasarkan penelitian, pendinginan selama 5 hingga 10 menit hanya dapat memberikan efek mengurangi nyeri. Sedangkan pendinginan selama lebih dari 20 menit justru menimbulkan hipotermia atau penurunan suhu badan berlebih hingga di bawah nilai normal, sehingga justru menimbulkan masalah baru pada korban. Oleh karena itu, pendinginan ini hanya efektif jika dilakukan selama 20 menit saja. Pendinginan yang tepat dapat sangat membantu proses penyembuhan luka bakar selanjutnya. Mengapa suhu air harus 15 derajat Celcius dan bukan dengan air es? Tidak disarankan untuk menggunakan air es atau es batu. Sebab perubahan suhu yang drastis justru akan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan suplai oksigen pada luka bakar berkurang, sehingga justru memperberat kondisi dan keparahan luka bakar. Bagaimana jika tidak ada air mengalir? Jika tidak ada air mengalir, dapat menggunakan teknik penyemprotan atau juga memeras air dari spons. Dapat juga dengan metode kompres dengan kain atau kasa. Tapi, metode ini berisiko suhu kain atau kasa yang ditempelkan pada luka bakar di tubuh itu akan cepat hangat kembali, dan oleh karena itu perlu sering diganti. Mencegah hipotermia atau penurunan suhu badan berlebih. Ini penting, terutama pada pasien anak. Pasien harus tetap dijaga agar tetap hangat dan kering. Jaga agar proses kedua atau proses pendinginan suhu luka bakar sebelumnya tidak membuat pasien justru menggigil. Selain itu, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Pastikan korban dapat bernapas dengan lancar. Jangan memecahkan gelembung atau lepuh pada luka sendiri, sebab ini akan berisiko infeksi. Pembersihan gelembung atau lepuh sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jangan mengoleskan obat atau salep tertentu pada area luka bakar tanpa anjuran dokter. Jangan oleskan pasta gigi, mentega, minyak-minyak, seperti minyak telon, minyak tawon, dan lain-lain, kecap, kopi, dan hal-hal di luar anjuran dokter. Hal ini justru akan menyebabkan kerusakan lebih berat pada jaringan kulit. Tutup dan bebat luka dengan perban steril. Hindari membungkus luka bakar dengan kain yang tidak steril karena akan berisiko infeksi kuman. Tutup dan bungkus dengan tidak terlalu ketat atau agak longgar, agar bagian luka tidak justru menjadi lengket pada perban pembungkus. Jika nyeri sangat hebat, Anda diperbolehkan minum obat pereda nyeri, yaitu obat golongan parasetamol. Jangan menggaruk luka atau menyentuh luka dengan tangan yang kotor. Jagalah kebersihan luka dan kontrol dengan teratur. Mandi dengan sabun yang lembut, dengan wangi yang tidak menyengat,
serta mandilah dengan air hangat. Gunakan pelembab tanpa pewangi untuk mencegah kulit kering. Jangan gunakan pakaian ketat. Hindari keringat berlebih. Gunakan deterjen tanpa pewangi untuk mencuci pakaian pasien. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 sebelum kulit pasien yang mengalami luka bakar terpapar sinar matahari untuk mencegah lepuh dan sunburn pada lapisan kulit baru yang baru pulih dan sensitif. Kapan luka bakar harus segera dibawa ke pusat atau fasilitas kesehatan? Luka bakar ada yang cukup ditangani sendiri dengan langkah-langkah pertolongan pertama. Tapi ada pula yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya yang lebih tepat. Ada 3 kriteria pasien luka bakar yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kriteria 1, yaitu usia anak kurang dari 17 tahun yang luas luka bakarnya lebih dari 5%. Dan usia dewasa lebih dari 17 tahun yang luas luka bakarnya lebih dari 10% dimanapun lokasinya. Kriteria 2, jika pada anak atau usia kurang dari 17 tahun tapi luas luka bakarnya kurang dari 5% atau dewasa usianya lebih dari 17 tahun yang luas luka bakarnya kurang dari 10%, maka perhatikan lagi lokasi luka bakarnya. Lokasi luka bakar pada wajah, dada, area genital atau alat kelamin, dan ekstremitas yaitu tangan dan kaki harus segera dibawa ke pusat atau fasilitas kesehatan. Sebab, luka bakar pada wajah memiliki resiko trauma inhalasi. Luka bakar pada dada, terutama yang melingkar, berisiko terjadinya perlengketan kulit dan otot dada sehingga dapat menyebabkan gangguan bernapas dan kekurangan oksigen. Luka bakar pada area genital atau alat kelamin berisiko menimbulkan perlengketan, sumbatan, yaitu sumbatan saluran kencing, saluran buang air besar, dan alat reproduksi. Sedangkan luka bakar pada tangan atau kaki berisiko menimbulkan perlengketan. Oleh karena itu, luka bakar pada 4 lokasi tersebut, berapa persen pun luasnya, tetap harus segera dibawa ke pusat atau fasilitas kesehatan untuk segera mendapatkan penanganan lebih tepat dan lanjut oleh tenaga medis. Kriteria 3. Jika tidak termasuk kriteria 1 dan tidak termasuk kriteria 2, yaitu anak-anak yang usianya kurang dari 17 tahun yang luas luka bakarnya kurang dari 5%, atau dewasa yang usianya lebih dari sama dengan 17 tahun yang luas luka bakarnya kurang dari 10%, dan lokasi luka bakarnya tidak termasuk dalam kriteria 2, maka perhatikan juga derajat luka bakarnya. Luka bakar derajat 2 dan 3, berapa persen pun luasnya, dan berapapun usianya, sebaiknya tetap segera dibawa ke fasilitas kesehatan, sebab luka bakar derajat 2 dan 3 ini melibatkan jaringan tubuh yang cukup dalam, sehingga jika penanganannya tidak tepat, dapat beresiko menimbulkan infeksi, dehidrasi, hingga kerusakan jaringan yang luas dan dalam, yang beresiko kecacatan atau bahkan mengancam nyawa. Demikianlah video kali ini tentang luka bakar. Tetap sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy in Healthy.